Febrianti, alumni SMA PGRI 2 Jombang. Di sini aku berkuliah di ITS jurusan Kimia. Buat adik-adik terus semangat, gapai cita-cita kalian dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SMA PGRI 2 Jombang. Halo teman-teman SMA PGRI 2 Jombang, bagaimana kabarnya di Senin yang indah hari ini? Perkenalkan, nama saya Pinadi Notosiswo, selaku Bendahara 1 akan menjadi host atau pemandu acara dalam podcast kali ini. Perkenalkan, bintang tamu kita ada Mbak Siska selaku alumni SMA PGRI NG. Ya, Iya, kalau boleh tahu angkatan berapa Mbak? aku angkatan 2023 tahun kemarin. Oh, baru nih. Iya, baru. Oh, enak ya. Iya. Ini tanya-tanya seputar sekolah dulu mawon guys, sebelum Iya. ke pertanyaan berat. Oke. Bagaimana Purnawiyata kemarin? Purnawiyata ya, seru Iya, banget sih. seru banget. Soalnya kan apa ya? Aku waktu SMP kan COVID ya. Ya. Jadi nggak ngerasain Purnawiyata sih. Oh, jadi ini ya baru Iya, pertama ngerasain Purnawiyata. Ya, Ya, berjalan lancar ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Aman. Iya. Jadi Mbak Siska ini berarti baru kemarin ya ikut ujian apa ini PTN nggak kalau nggak salah? Ya, baru Itu- kemarin. Tahu apa bulan berapa Mbak mulainya biasanya? Aku waktu daftar itu kan serentak ya di Iya, sekolahan. sekolah. Itu Februari. Oh, Februari. Kalau nggak salah tanggal 28 Februari. Itu bisa mulai daftar PTN ya. Enggak sih, sebelumnya juga bisa. Sebelumnya juga bisa. Tapi kan di sekolah kita ngadainnya serentak tuh. Oh, serentak sama yang ya buat lain. gitu sih. Tuh. Oh. Untuk pengalaman di sini mungkin Mbak Siska pernah ikut OSIS atau apa? Kok kayaknya wajah-wajah ikut PMR nih ki panjenengan nih. Oh, enggak sih aku. Tapi kalau waktu dulu emang ya ikut PMR. Oh, kan ikut. Iya. Tahu banget ya. Sudah kelihatan sebenarnya jadi. Ya, kan Mbak Siska kemarin cerita ke saya kan. Kalau dulu Mbak Siska itu nggak tahu ITS. Nah, ya Nah. bener. Terus kok bisa tiba-tiba masuk ITS itu keajaiban dari Tuhan atau bagaimana panjenengan ini? Jadi gini, sebenarnya emang aku nggak pernah tahu ITS, gitu kan. Oh. Sekedar tahu kalau ITS tuh Institut Teknologi 10 November gitu, Oh, 10 yang November, ada oke. yang ada di Surabaya gitu Ya. kan. Nah, terus kenapa aku bisa tiba-tiba daftar ke sana? Karena kan keluargaku ada yang di Surabaya tuh. Iya. Nah, sama keluargaku itu disaranin buat milih UNER atau ITS gitu. Soalnya kan dua itu yang top Terbaik. PTN kan. Ya, top PTN Nah, itu. terus karena emang akunya lebih tahu agak mendalamnya di UNER. Iya. Nah, jadinya aku tuh pengennya ke UNER gitu. Kau lebih pengen ke UNER. Nah, ya, tapi kenapa bisa Ke ITS. maksudnya ke ITS gitu Ya. kan? Soalnya setelah tak pikir-pikir juga, karena kan ITS lebih unggulnya di bidang teknik Teknologi. sama sains ya. Ya. Nah, terus aku kayak kepikiran, aku pengen ngambil sains nih. Terus kayak pasti kan kalau dibanding sama UNER, ITS kayak lebih unggul lah Iya, lebih istilahnya. unggul sainsnya. Jadi makanya itu aku setelah pertimbangan sama keluarga aku juga, sama orang-orang terdekat yang tahu tentang ITS Ya. gitu, akhirnya aku memutuskan buat ya udah Lebih memilih ITS. milih ITS aja gitu. Itu sampean buat pertimbangannya waktu kelas berapa, Mbak? Kelas 12 aku waktu udah diumumin eligible itu kan, Nggih. terus aku kayak langsung konsultasi sama Bufat waktu itu. Oh, konsul sama Bu Fatma itu nggih. Iya, sama Bufat, sama ayahku, sama mamaku juga, terus sama keluarga-keluarga, sama tetanggaku yang alumni ITS juga kan. Oh, Nah, ada. iya ada. Nah, terus akhirnya dibilangin kalau kayak gini gitu. Terus akhirnya tuh kayak ya udah deh, ITS aja gitu. Oh, jadi padahal tujuan utamanya UNER ya Iya, dulu. UNER. Jadi waktu itu tuh aku sempet pengen ninjur gitu loh. Pengen berbelok ke UNER lagi. Ke Sasum kan. Sebenarnya kan aku Oh, IPA ya. iya. IPA kan seharusnya ke Saintek. Nggih. Nah, aku tuh pengennya ke Sasum yang ada di UNER waktu Oh, itu. ke Nah, Sasum. tapi kenapa? Karena aku terinspirasi dari seseorang gitu buat masuk ke UNER yang jurusan itu tadi.
Siapa itu Mbak kalau boleh tahu yang bisa menginspirasi panjenengan ini? Ibunya teman saya. Oh, Ya itu. bisa menginspirasi ya. Bener. Nah, terus kenapa nggak jadi? Karena kan di SNBP tuh nggak boleh satu sekolah sama gitu pilihannya. Oh, jadi harus beda. Ya. Oh. Terus waktu itu kebetulan udah diambil sama eligible 1 yang IPS. Oh, udah diambil sama yang IPS. Iya. Nah, jadinya kan aku udah nggak bisa apa-apa nih. Iya, Ya kan? iya, sudah pasrah. Apalagi IPS kan yang Iya. ambil. Udah ranahnya dia gitu. Gitu. Oh, jadi sampean memutuskan lari ke IPS. IPS saja gitu. Ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi Iya. juga bersyukur kan Mbak di sana. Ya, bersyukur banget. Aku alhamdulillah udah keterima di sini. Berarti udah semester berapa sampean ini? Di semester 1 sih. Masih semester 1. Semester 1 ini. Semester 1. Terus bulan Februari nanti semester 2. Semangat ya Mbak, ini semester 2 ini semakin banyak cobaan. Iya. Semoga aja kuat ya. Iya, amin. Itu sampean di sana itu ngekos atau? Sekarang aku ngekos. Oh, sekarang ngekos. Kalau sebelumnya? Sebelumnya tuh aku di rumah saudaraku gitu loh. Tapi karena agak jauh dan apa ya, aku capek juga di jalannya, jadi aku memutuskan buat ngekos aja deh. Emang biayanya per bulan berapa Mbak ngekos di sana itu? Karena kan aku sharing kamar tuh. Oh, sharing kamar. Jadi sebulan tuh 500.000. Itu fasilitasnya lengkap atau udah? Lengkap. Sudah bagus ya. Iya. Jadi bisa dijadikan apa? Pendoman untuk anak-anak kelas 12 yang mau ngekos di Surabaya. Di ITS. Murah kok, murah di Surabaya Murah. tuh sebenarnya. Jujur sampean tidak ada niatan kerja part time sambil kuliah? Sebenarnya dulu tuh aku pengen. Cuman setelah aku tahu kondisinya gimana waktu kuliah gitu, terus aku kayak kepikiran kalau nanti aku udah capek nih, aku pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan tugas-tugas di kuliah tuh nggak semudah di SMA gitu. Ya, tidak manusiawi ya katanya. Iya betul, tidak manusiawi banget. Tidak manusiawi banget. Jadi lebih memilih kita kerja part time saja. Iya. Sebentar ya, saya baca dulu ceritanya panjenengan kemarin ini. Iya. Itu sampean dulu katanya mau nggak kuliah nggih? Ya, sebenarnya gimana Ini ya? cukup sensitif atau tidak? Nggak apa-apa nggih. Jadi waktu itu tuh aku emang dari kecil kan pengen banget kuliah kan. Iya. Nah terus aku kepikiran buat nggak kuliah lagi tuh waktu kelas 11. Oh, kenapa kalau boleh tahu? Nah itu tuh karena kondisi ekonomi keluarga aku gitu. Terus kayak kan sebagai anak pasti kayak kasihan lah ya sama mikir lah orang tuanya gimana ini. Kan aku juga punya adik gitu loh. Oh, masih ada adiknya. Nah iya, terus kayak aku kepikiran nanti kalau semisal nggak bisa bayar uang kuliahnya gimana gitu. Sedangkan juga aku di sana kan merantau ya bahasanya, nggak ada yang bisa nampung lah. Iya, terus kan juga belum uang saku, uang bulanan dan lain sebagainya. Tuh Mbak Siska habis berapa per sebulan itu untuk kehidupan saja lah, itu kehidupan sehari-hari di Surabaya itu? Aku berapa ya? Sekitar 600-700. Oh, itu sudah include transportasi dan lain sebagainya. Iya. Tapi belum kos ya? Udah kos itu. Nah, kan aku sharing kamar tuh. Nah, 500.000 itu buat berdua. Jadi satu anaknya tuh 250. Oh, 500.000 itu harga aslinya. Saya kira itu tadi 1 juta. Jadi sharing itu 500.000. Enggak. Karena kan di kosku ini alhamdulillahnya kalau sharing kamar tuh nggak nambah gitu loh, enaknya. Enaknya nggak nambah. Gitu. Itu ada maksimalnya ya jelas ya. Maksimal 2 atau? Iya, maksimal 2 kalau nggak salah. Soalnya emang kasurnya cuma ada 2 gitu kan. Jadi ngekos ya sekarang. Ya nggak apa-apa Mbak, belajar hidup mandiri. Belajar hidup mandiri. Ini Mbak ikut PTN itu ada belajar lebih dahulu atau bimbel di mana gitu? Aku waktu bimbel ya. Bimbel itu aku kelas 12 semester 1.
Semester 5 berarti. Ya, semester 5 kan. Nggih. Soalnya kan aku pengen banget nih lolos PTN pakai jalur SNPTN. Ya. Yang sekarang SNBP kan. Ya, SNBP sekarang Nah, ini. waktu itu aku kayak udah mertimbangin banget buat ambil itu gitu. Nah, terus caranya gimana? Aku harus maksimalin nih di semester 5 karena kan semester 5 semester terakhir ya buat Ya, bisa semester terakhir bisa memperbaiki iya. semuanya. Nah, jadi waktu itu karena ada tawaran dari ruang guru juga, bisa sharing juga sama Bisa temen. sharing, iya. Nah, itu akhirnya ya udah aku bilang ke orang tua setuju ya. Terus ya udah akhirnya aku bimbel di situ dan alhamdulillahnya emang membantu banget sih. Itu online ya, Mbak? Iya, online. Berapa itu sebulan? Itu Tarifnya? per tahun Oh, per kalau nggak salah. tahun. Iya, aku waktu itu dapat 1 juta berapa gitu. Tapi itu sharing ya. Tapi lumayan murah kan? Lumayan Masih sih. murah dan membantu lagi. Iya. Jadi worth it lah ya Worth it untuk banget sih. dicoba. Tapi kayaknya ini udah semester 6 Mbak-mbak ini udah kasihan juga kalau Iya. harus tambah-tambah bimbel. Ya, segitulah. Jadi panjenengan di sini semester ini mungkin ada tips-tips untuk belajar efektif buat PTN untuk mbak-mbak yang kelas 12 mau lulus ini. Kalau dari aku sih kan aku SNBP ya. Iya. Jadi mungkin kurang memahami banget buat cara yang SNBT. Tapi mungkin kalau aku lihat dari teman-temanku tuh mereka banyak yang ikut bimbel gitu. Iya. Terus kayak coba-coba soal tryout. Di TikTok kan banyak banget tuh biasanya konten kreator yang sharing-sharing tentang SNBT kan. Iya, banyak banget. Nah, pasti. menurutku buat angkatan ini yang nggak bisa daftar melalui SNBP ya, SNBT kan. Iya. Nah, itu mungkin kayak lebih cari-cari informasi lagi gitu. Karena aku sendiri waktu itu menjumpai banyak banget konten kreator yang membagikan pengalamannya gitu. Oh, jadi bisa dijadikan pacuan ya? Iya, gitu. Daftar SNBT, SNBT itu sih. Iya, lupa saya. SNBP sama SNBT tuh lebih nyari informasi aja sih, gitu. Kalau dari aku ya. Jadi untuk setelah nyari informasi tinggal tesnya ya. Nah, terus juga penting banget buat konsultasi nih. Oh, konsultasi. Nah, ini soalnya konsultasinya ke siapa? Bisa ke BK. Oh, ke BK. Terus kalau aku juga waktu itu ikut yang namanya tes peluang. Tes peluang apa itu? Ada. Waktu itu aku di ruang guru juga ada kok. Oh, di ruang guru juga ada namanya tes peluang. Ya, gitu sih. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari mbak-mbak kelas 12. Mungkin bisa Boleh. dijawab dulu sebelum lanjut Ya. pembicaraan yang lain ya. Iya. Ini ada yang tanya tentang, ini sebenarnya saya kurang paham pertanyaannya tentang apa. Ini beliau bertanya daya tampung SNBT, teknik kedokteran dan kedokteran. Terus misal kalau ada alumni dari ITS tapi kita ambil jurusan yang nggak sama dengan alumni itu berpengaruh nggak ke peluang lolos sih? Itu aku kurang paham pertanyaannya. Itu oke. Buat daya tampung ya, kalau teknologi kedokteran tuh kemarin berapa ya? 24 mungkin. Cuman 24. Soalnya kan itu prodi baru ya di ITS. Iya, prodi baru juga sih. Terus itu tahun kemarin temenku udah ada yang bisa lolos SNBP. Iya. Nah, kalau kedokteran itu masih seleksi mandiri gitu. Oh, jadi nggak ikut SNBT? Iya, nggak. Soalnya kedokteran kan emang mahal ya. Iya, udah terkenal. Jadi untuk di ITS itu lebih try hard ya kalau kedokteran. Jadi kan emang baru diriin juga kan. Baru diriin juga. Pastinya juga butuh biaya lah. Iya sih. Apalagi kedokteran gitu. Kedokteran ya prakteknya mahal dan lain sebagainya. Nah, terus buat tadi apa? Satunya? Apa ini? Kalau alumni dari ITS tapi kita ambil jurusan yang nggak sama dari alumninya itu berpengaruh ke peluang lolos nggak? Sebenarnya mungkin berpengaruh. Soalnya kan SNBP tuh kalau nggak salah ada nilai kan yang pertama ya. Nah, pembantunya tuh nanti akreditasi sekolah. Ya. Terus alumni juga. Terus kalau ada sertifikat. Oh, sertifikat. Jadi sertifikat yang didapat dari organisasi itu juga bisa mungkin, Mbak.
Kalau itu aku kurang tahu ya. Cuman kalau di ITS ada yang buka jalur buat organisasi-organisasi itu tadi. Tapi itu terhitungnya mandiri. Oh, jadi daftar mandiri. Gitu. Tapi kalau buat SNBP tuh kayak apa ya? Mungkin sertif nasional. Oh, jadi sertifikat lomba. Lomba-lomba tingkat provinsi nasional gitu kan Kak. Ya, mungkin kalau organisasi ya harus daftar mandiri kayak sertifikat ketua OSIS, ketua HIMO, ketua FAC. Ada kan tadi Ada. bisa itu Iya, dijadikan bisa. acuan. Terus ini ada yang bertanya Kak, kultur shocknya kuliah di Surabaya. Kalau di Surabayanya ya, Iya. aku nggak ada sih. Soalnya kan emang aku pernah hidup di Surabaya. Oh, masih pernah hidup di Surabaya. Iya. Jadi kalau di Surabaya nggak ada yang banget lah. Nggak ada kultur shocknya yang banget gitu. Tapi kalau di ITS nih, Apa ini Kak kultur shocknya? Habis dari Gerida ke ITS. Nah, bener banget. Pertama ya, kayak buat tugas lah. Oke, tugas. Tugas tuh aku dapetnya matkul matematika ya. Ya. Matkul matematika tuh aku ada di Senin sama Rabu. Oke, Senin sama Rabu. Nah, itu dosenku ngasih 20 sampai 30 soal. Itu satu hari. Iya, batasnya cuman ada Selasa itu. Jadi Senin dikasih, Selasa dikumpulkan. Enggak, Senin dikasih, Rabu Oh, dikumpulkan. Senin dikasih, Rabu dikumpulkan. Nah, Jadi, iya. wow. Nah, terus belum lagi nih ya. Iya. Kan di aku ada yang namanya laprak tuh. Oh, Laporan laporan praktikum. praktikum, Nah, ya. itu tuh aku dapat 2, kimia sama fisika. Oh, di sains ya mbaknya ini dari tadi. Ya. Nah, itu yang fisika nih yang agak membagongkan kan ya. Membagongkan kenapa itu? Harus tulis tangan. Harus tulis tangan. Apakah tidak boleh titip X? Tidak boleh. Nah, Sebenarnya boleh, cuman itu mengurangi nilai. Nah, kan sudah saya duga. Tulis tangan pasti tidak boleh titip X itu. Iya bener. Jadi aku tuh kalau salah dikit, salah seangka atau salah sehuruf gitu ya, Ya. ganti. Ulang dari awal. Iya, ngulang dari awal. Jadi kalau salahnya masih di kertas atas gitu bisa lah mungkin disobek diganti kertas Gak baru. bisa dong. Soalnya Nggak kan ditentuin juga tuh kertasnya apa. Oh, jadi udah dikasih dari sana. Repot sekali ya. Repot banget. Ya itu bisa dijadikan mbak-mbak untuk pertimbangkan lagi kuliah di ITS itu seperti apa. Kalau Iya. tidak kuat, mending jangan. Karena Tapi gimana ya? Karena kan di ITS udah top PTN tuh. iya udah top PTN. Top PTN kan pasti udah bisa menjamin kualitasnya ya, Iya. bagus atau enggaknya. Aku atau enggaknya kan pasti udah terjamin. Nah, jadi buat saranku juga nggak apa-apa sih buat yang ingin nih Ingin melanjutkan, mencoba. melanjutkan ke ITS, silakan gitu. Nih, boleh spill nggak biaya kuliahnya selama 1 semester ini? Aku nggak dapet. Beasiswa? Atau Ya, gimana? aku kan aku SNBP nih. Ya. Nah, di SNBP itu kita nggak dikasih tahu UKT-nya berapa. Oh. Karena kan aku udah apa ya daftar KIPK dan alhamdulillahnya di ACC sama pihak kampus. Oh. Gitu. Jadi aku nggak ngeluarin uang sepeser pun buat biaya kuliah. Wow. Tapi malah dapat nih. Malah dapet nih ya. Dapat uang buat satu Kebutuhan. semester. Oh, 1 semester dapat berapa kak? 7.500.000. 1 semester 7.500.000. Iya. Itu buat bayar kos doang sih cukup ya. Cukup alhamdulillah. Udah tidak usah membebankan orang tua lagi. Ya itu alhamdulillahnya itu. Aku juga gimana ya? Waktu tahu nih kalau di perkuliahan tuh banyak banget beasiswa Ya. yang tadinya aku sempet kepikiran buat nggak kuliah, jadinya aku ya udah deh, aku mau Coba kuliah, dulu. coba dulu, pasti ada kok jalannya gitu kan. Ini sampean ini apa semacam jurusan sains kan, kuliahnya di ITS. Ya. Nilai rata-rata sampean lulus dari sini itu berapa sih kalau boleh Nah tahu? itu aku kalau nggak salah tuh 87 kali ya. 87. Heeh. Itu masih ada yang di atas jenengan nggak angkatannya? Mungkin 90 atau berapa? Ada mungkin. Soalnya kan aku waktu itu eligible 5. Oh, jadi harusnya masih ada ya? Masih ada seharusnya. Jadi jangan menyerah ya mbak-mbak yang nilainya 88 sekian. Nggak apa-apa kok. Dicoba Masih aja. bisa ya, pasti masih bisa. Terus
Oh ini ada yang bertanya ini agak-agak gimana gitu, tapi Gimana? pengalaman yang paling tidak biasa atau tidak bisa dilupakan selama menjadi siswa Grida. Di ITS. Menjadi siswa Oh, Grida. di Grida. Iya. Pengalaman gini ya. Kalau boleh jujur nih, Iya, jujur-jujur aja gak apa-apa. aku tuh sebenarnya nggak ada niatan buat sekolah di sini dulunya. Tidak ada. Karena kan waktu di zamanku masih zonasi tuh. Iya, masih Sedangkan zonasi. rumahku jauh dari kota. Oh, rumahnya sampean mana? Aku di Gudo. Oh, Gudo. Heeh. Iya sih, banyak di sini. Nah kan Tuh. jadinya nggak bisa tuh, nggak Iya, bisa kan karena nggak bisa zonasi juga. zonasi juga. Nah terus kenapa aku bisa milih di sini? Karena menurut aku gimana ya, kalau di Grida tuh bisa menunjang aku ke depannya gitu loh. Menunjang dalam hal apa? Aspek apa, Mbak? Mungkin akademik ya. Akademiknya bisa menunjang berarti Grida ini. Nah iya soalnya juga ada kakak kelas yang dulunya di sini gitu. Oh, ada kenalannya sampean lah kakak kelas di sini. Terus buat yang nggak enak ya di Ya, sini. boleh itu. Nggak enaknya apa ya? Aku nggak ada sih. Oh, jadi enak ya sekolah di Ah. sini itu. Enak banget, malah aku nyaman banget di sini. Ya, karena emang enak gitu, Mbak. Nggak tahu kenapa enak aja. Terus juga enaknya tuh mungkin karena udah nyaman ya, udah Iya. nyaman. Terus belajar juga jadi lebih Enak. enak gitu kan, enjoy Ya, gitu. enjoy dan lingkungannya juga bukan lingkungan yang Dan sekolah lingkungan- keras. Iya gitu. Terus kayak teman-temanku juga support banget ke aku gitu. Ya, jadi lingkungan gereja ini memang terkenal sportif ya, kayak dari dulu. Memang sportif banget lingkungan Ya gereja terus ini. kayak aku nih bahkan sampai sekarang tuh kepikiran kayak gini. Kalau semisal aku nggak di Grida mungkin aku nggak bisa kayak gini. Oh, kalau nggak di gereja mungkin nggak ITS ya sama dengan ini. Iya. Ah. Terus kayak aku udah apa ya? Mungkin udah jalannya takdirku kayak gini gitu. Aku nggak bisa dapet SMA yang aku mau. Tapi aku dikasihnya di Grida yang bisa menunjang aku sampai aku kayak gini. yang bisa sampai ITS bahkan Yang ya. bisa sampai bahkan top PTN gitu loh. Iya, bisa dikasih lebih lah sama Tuhan Dikasih ini. lebih gitu. Terus ini ada rata-ratanya berapa untuk masuk SNBP, Kak? Itu tadi sih 87 atau 87 ya, itu bisa masuk ya. bisa. Tapi juga tergantung sih karena kan katanya nih SNBP Iya. tuh hoki-hokian kan. Oh, oke-okean nih ya. Iya, hoki-hokian juga. Terus karena aku juga nggak ada tambahan juga, jadi murni buat nilai aja sih aku. Tidak ada tambahan sertifikat lain Nggak ada. sebagainya, nggak ada sama Nggak ada. sekali. Nggih. Tapi emang restu sih kalau aku lihat ya dari aku nih, Ya. restu orang tua tuh penting banget. Restu Jadi doa orang tua ya. ya, doa orang tua, apalagi ibu kan. Oh, jadi ya mbak-mbak, mas-mas jangan durhaka ya kalian. Kalau lolos SNBP nanti. Iya. Iya. Ini panjenengan di Jombang sampai kapan ini? Aku mungkin sampai 24 Februari mungkin. Wih, liburan, Mbak. Iya, libur. Lama sekali. Iya, sekalinya libur lama banget. Iya sih, tapi sekalinya tugasnya kan nggak Iya, ada ya. bener. Enak ya, plus minus lah ya. Plus minus sih Plus minus. sebenarnya. Saja. Ini saya lihat-lihat, mohon maaf, saya agak pangling sama yang di foto Oh, sama yang iyalah. panjenengan enggih. Justru saya tadi bingung loh. Agak pangling. Oh. Agak berbeda sedikit, tapi Iya. nggak apa-apa. Iya. Mungkin untuk motivasi sampean di sini Motivasi. selama sekolah di Grida gitu, yang membuat sampean nggak nyerah kayak kan ada lah ya pasti yang bilang alah sekolah swasta, sekolah apa, nah bener, kan bener, ada. bener banget. Nah, Itu apalagi sebenarnya kalau yang belak-belakan bilang gitu ke aku, ke keluarga aku tuh nggak ada ya. ya. Cuman kayak apa sih, kayak sekolah swasta gitu kan. Iya kan dengar-dengar pasti ada. Pasti kayak apa sih, kamu kan pinter, terus kayak sekolah swasta atau kayak gimana gitu. Kayak apa sih kok pinter di swasta Gitu kan. Tapi mereka tuh nggak tahu gitu loh gimana caranya aku mati-matian buat dapat sekolah negeri, sedangkan
di aku tuh keputusnya gara-gara zonasi gitu. Kadang-kadang cuman zonasi. Heeh. Bahkan ya aku dapat cerita nih dari Ya, temanku. boleh lah diceritain ini. Rumahnya tuh di Keras. Keras. Keras kan Diwe ya. Oh iya, daerah juga. Nah, dia milih di sekolah SMA Jogoroto aja tuh nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk di Jogoroto Nggak bisa itu. masuk. Apalagi aku yang di Gudo gitu. Jadi pilihan alternatif terbaiknya ya Di sini. PGRI. Iya. Iya. Di Derita. Terus aku juga sempat dapat tawaran kenapa nggak di Grisa gitu. Nah, kenapa tidak di Grisa? Kan kenapa? sekolahnya orang pinter lah ya, Nah, istilahnya iya. kan begitu ya, tidak membandingkan. Aku kenapa lebih milih di sini karena pertama kalau soal biaya Ya, ya di sini lebih murah. lebih terjangkau lah ya untuk Lebih biaya. terjangkau. Terus yang paling berkesan nih di Ya. sini aku bisa dapat KIP Oh, bisa dapat KIP ya. dari Jadi sini. emang di sini tuh kan waktu saya MPLS dulu jujur juga banyak programnya. Kan? Udah banyak. Iya, jadi waktu aku SMP tuh Ya. aku nggak pernah tuh disuruh sama guruku buat kamu ngumpulin ini ya buat nanti join program KIP gitu. Ya. Tapi di sini aku tuh ditawarin sama guru. Bahkan gurunya tuh ngechat aku. Iya, bahkan kan disuruh ngumpulin ya. Biar didata kan kapan Iya. dapat kan didata pokoknya. Nah di situ aku langsung bilang tuh ke orang tua buat ke kelurahan kan, Nggih. buat ngurusi surat-surat. Di situ orang tua aku seneng banget. Oh, bisa langsung gitu. Seneng banget karena emang dari dulu aku nggak pernah tuh dapat uang kayak KIP ataupun PIP beasiswa. dan lain sebagainya. Iya nggak pernah. Wah, jadi di Gerida ini ya Iya. mendapatkan PIP. Iya. Emang tidak memberatkan ya biayanya inti. Itu. Setelah itu, Karena aku tahu banyak juga prestasi dari anak sini. oh banyak ya. Heeh. Ya mungkin bisa disebutkan beberapa dari tahunnya jenengan itu. Aku kalau sekarang nih ya, Ya, tetangga aku kan ada yang masuk sini juga. ya. Nah sekarang udah jadi TNI. Oh, udah jadi TNI. Iya. Jadi tidak, lulusan PGRI ini tidak selalu jelek ya. Bisa Jadi buat Oh. yang mandang sebelah mata nih SMA kita Ya. terutama kalian harus tahu dulu lah. harus nyoba dulu lah. Seenggaknya kenali dulu kayak alumni Grida tuh udah jadi apa aja gitu. Iya sih. Kalau alumni Gerida setahu saya juga banyak kok yang jadi TNI, jadi polisi. Banyak banget kok. Iya. Tapi kenapa gitu masih dipandang sebelah mata? Iya, aku juga kayak kadang gimana sih orang-orang ini ya? Mandangnya itu gimana gitu ya? Agak Karena kan emang nggak selalu negeri bagus gitu loh. Dan- Ya emang bagus ya. Namanya juga negeri kan. Iya, tapi kan tidak Tapi kan menjamin. tidak menjamin juga gitu. Ada sekolah negeri tidak menjamin lolos SNBP kan? Bener. Bahkan yang di PGRI pun bisa langsung masuk ITS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini dari tadi panjenengan ini sains, IPA, sains, kimia, fisika niki. Itu emang tertarik dari kecil atau bagaimana? Sebenarnya enggak. Aku kenapa milih kimia murni? Iya. Karena di rapotku yang paling bagus tuh nilainya semester 1 sampai semester 5 itu di kimia. Oh, jadi ambil yang nilai paling bagus aja. Soalnya tuh aku kepikiran kayak kalau SNBP kan nilai ya yang diambil. Nah, terus aku kayak kepikiran, oh nilaiku yang tertinggi ini nih gitu. Jadi ya udah aku masuk sini aja gitu. Siapa tahu membantu gitu kan. Sama emang ada minat di kimia? Sebenarnya nggak ada juga. Oh, cuman buat pacuan aja ya berarti. Cuman setelah aku masuk kimia, terus aku tahu peminatan yang ada di ITS nih. Terus aku kayak seenggaknya aku nggak nyesel gitu. Aku di sini karena emang ada peminatan yang aku pengen nantinya Jadi masih gitu. ada nantinya masih ada. Jadi nggak harus dari minat kita ya. Coba dulu dari nilai. Iya, benar. Jangan langsung. Aku mau masuk ini karena aku minat. Mau masuk UI karena suka hukum. Nanti malah nggak masuk, malah menyesal di kemudian hari kan Kak. Iya. Apalagi ya pertanyaannya ini? Cara jadi maba ITS. No apa ini? ROT ini apa? Saya tidak paham, mohon maaf. Cara jadi mahasiswa ITS. Yes. No ROOT. Gimana ya maksudnya? Sudah abaikan saja pertanyaannya mungkin. Mungkin
cara menjadi mahasiswa ITS. Mungkin kayak gimana lolosnya gitu dah. Iya mungkin ya. Kalau Mungkin lolos, daftarnya dari mana saja mungkin. oh gitu. Kalau daftarnya di ITS emang banyak banget ya jalur Ya, jalurnya masuknya. masuknya pasti banyak. Nah, terus buat kalian yang belum bisa daftar SNBP masih ada SNBT kan? Iya. Terus Ada juga masih SNPTN. ada banyak banget Iya, jalur masuk jalur lainnya. mandiri kan juga ada. Terus ada juga di ITS itu yang namanya jalur mandiri prestasi. Nah, Oh. itu kalian bisa nyantumin sertifikat juga. Nah, di situ nanti kalian tuh kayaknya nggak usah bayar SPI. Oh, nggak usah bayar SPI. Enggak. Jadi Tapi kayaknya khusus jalur itu ya, yang terus jalur mandiri. itu, Ha. yang mandiri yang prestasi itu. Iya. Itu sertifikat sekelas nasional sama provinsi mungkin. Iya, provinsi lah minimal. Ya, provinsi lah minimal, Ha. akan lebih bagus nasional. Iya. Itu sih. Untuk panjenengan di sini ya, saya kalau boleh tanya itu dulu Mm-mm. itu aktif dalam ekstra atau organisasi atau apa? Enggak, Saya bertanya lagi ini. Oh enggak, enggak. sama sekali enggak ya Enggak berarti. sama sekali. Jadi enggak ada pengalaman yang Iya. wow gitu. Tapi menurut aku ya, buat nantinya yang kalian mau ngelanjutin di perkuliahan nih, Ya, di SMA bisa disiapin kayak ikut OSIS aja gitu. Soalnya pengalaman tuh emang nyata gitu loh. iya emang penting kan? Kayak aku nggak pernah join organisasi kan ya. Ya, Itu emang sulit buat nembus organisasi yang ada di perkuliahan gitu. emang di perkuliahan kakaknya ikut organisasi sejenis BEM atau HIMA gitu? Kalau buat sekarang belum, karena Belum. kan emang masih semester 1 ya. Masih maba. Istilahnya masih maba, tapi buat kedepannya mungkin aku bakal nyoba lagi. Tapi sekarang di IMJ aku udah bisa nembus gitu. Oh, udah bisa nembus ya. Jadi pengalaman organisasi juga penting ya ini. Iya, penting banget sih menurutku. Bahkan aku sampai kayak nyesel gitu. Kenapa aku nggak ikut OSIS gitu? Kenapa nggak ikut OSIS gitu ya? Ada penyesalan terus. Iya, bener. Terus kayak padahal dulunya tuh aku mikir ini anak-anak yang jadi OSIS apa nggak capek apa ya gitu. Iya sih, capek Kak. Kan, Capek gitu. ya. Terus waktu di kuliah tuh aku kayak kenapa aku dulu gak join OSIS gitu. Kan pengalamannya juga bisa Gitu. berguna. Bahkan teman-temanku juga bilang kenapa ya aku dulu nggak join OSIS gitu. Sementing itu ya untuk masa depan sementing itu. perkuliahan OSIS ini. Ya bisa nanti saya jadikan pacuan untuk tahun depan. Iya, amin. Makasih sekali. Iya, Mbak iya. Nini. Semester depan udah buka lagi kok Kak. Iya, iya. Ya ya. Terus apa lagi ya yang bisa kita omongkan di sini? Apa ya? Apa ya? Mungkin panjenengan ada pertanyaan untuk di sini sekarang bagaimana keadaannya? Atau gini, guru yang memotivasi jenengan sampai bisa masuk ITS? Guru yang motivasi banyak sih. Banyak ya. Hampir semua guru-guru memotivasi aku banget buat lanjut gitu. Yang paling Yang paling mungkin siapa ya? Ada Bu Ratna, Bu Ratna. Bu Sunarsi. Oh, Bu Sunarsi. Bu Sunarsi kan kimia ya? Iya, kimia. Nah, itu. Terus Pak Pur. Oh, Pak Pur. Dan aku paling apa ya, guru di Grida yang paling favorit tuh ada Bu Dianti sih aku. Ya, terima kasih banyak udah jauh-jauh dari Surabaya sekalian liburan sih. Iya benar. Maaf ya, cuma bisa menyuguhkan air tanpa merek ini. Nggak apa-apa. Aku juga terima kasih banget udah diundang ke sini. Oh, Bisa sharing-sharing juga gitu. iya, menambah pengalaman dan wawasan untuk mbak-mbak yang mau lulus. Itu kan juga bisa. Ya. Ya, sekian ya untuk podcast hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton. Kiranya ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.